Jadi anak cabang keduanya kita pilih yang saya memilih yang ini. Kenapa kok enggak ini? Karena kalau ini ya teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Yano Adi Tiri Cahyono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Masih semangat ya. Jadi walaupun puasa kita tetap semangat ya. Ini sengaja saya bikinkan video malam hari ya teman-teman ya. Karena kalau malam hari itu lebih bisa apa ya, istilahnya kita kan kalau bicara itu ide-idenya muncul. Nah sekarang saya nggak usah panjang lebar, jadi saya mempunyai bahan anting putri yang sudah sering saya buatkan video mulai dari tahap awal sampai seperti ini. Ini sudah mulai pengarahan lagi. Jadi hari ini, kegiatan hari ini yaitu kita akan melakukan pengarahan ya teman-teman ya. Nah pengarahannya meliputi seperti ini. Nah tunas-tunas yang baru ini kita arahkan sebelum dia tua ya teman-teman ya. Jadi masih tunas air seperti ini, masih hijau seperti ini, masih enak untuk kita arahkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di bagian tangan pertama ini ada apa ya istilahnya, di bagian sini itu kan kita tinggal mengarahkan bagian yang seperti ini, anak cabang keduanya. Nah anak cabang keduanya kita arahkan, kemudian di bagian anak cabang pertamanya juga ini di bagian belakang ini bisa kita arahkan dan kita buang bagian yang tidak kita perlukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat bonsai itu kita harus benar-benar jeli atau teliti, dan juga kita harus kontrolnya itu nggak boleh asal-asalan ya teman-teman ya, atau kita harus benar-benar kita perhatikan. Apalagi pohon kecil ya, kalau pohon kecil kita ngelosnya terlalu besar atau kita terlambat motongnya, terlambat mengarahkan, itu akan ngulang ya teman-teman ya, jadi akan over. Beda dengan pohon yang sudah besar. Kalau pohon besar itu kita mungkin malah apa ya istilahnya, kita malah mungkin nggak sabar untuk motong. Biasanya buru-buru cepat jadi, itu belum imbang aja biasanya kita potong. Tapi kalau pohon kecil seperti ini kita harus benar-benar teliti untuk segera motong ketika sudah mulai proporsional atau over, sebelum over ya harusnya. Oke, kita mulai dulu dari bagian tangan pertamanya. Nah tangan pertamanya kita lakukan pengarahan di bagian anak cabang pertama, kemudian lanjut kita kaitkan dengan anak cabang atau terusan dari cabang pertama ini. Oke, kita arahkan ya teman-teman ya. Nah sudah saya lakukan pengawatan di bagian sini ya teman-teman ya. Ini sengaja saya bikin longgar seperti biasa. Kalau kita kasih longgar seperti ini nanti kan dia tuh pertumbuhannya kan cepat ya, apalagi narik-nariknya seperti ini nanti akan lama ya, untuk masuknya itu agak ada jedanya. Beda dengan kita lakukan pengawatan waktu seperti ini, pengelosan seperti ini, terus kemudian kita ngikatnya itu terlalu kencang, nanti akan cepat masuk, mungkin 1 bulan gitu udah masuk. Tapi kalau seperti ini mungkin kan harus besar segini ya, mungkin ada 1,5 bulan atau 2 bulan gitu baru mulai masuk. Jadi kita agak longgarkan untuk pengarahan yang masih ngelos seperti ini. Nah kemudian di bagian sini, di bagian anak cabang yang kedua ini juga saya mau arahkan, karena ini sudah mulai juga bisa kita arahkan, sudah bisa kita arahkan. Nah terus kemudian di bagian sini kita bikin bonsai itu yang simple aja ya teman-teman ya. Padahal ini sudah enak kalau dilihat, tapi ini bagian belakang ini, nah persisnya di bagian sini ya, saya dekatkan.
Nah di bagian situ, nah itu ini kita hilangkan saja karena ini tumbuhnya ke atas ya. Nah seperti ini kita hilangkan, terus kemudian kita arahkan dulu bagian yang ininya dulu yang sudah saya kawat. Terus kemudian ini kita potong saja. Untuk bagian yang sini kan jendol ya, ini seperti jendol, seperti bengkak, jadi ini kita pangkas terlebih dahulu aja. Seperti itu. Ini kan sudah ada pasangannya untuk rantingnya, ranting pertamanya di bagian situ. Nah ini kita tinggal tekuk saja. Mungkin kurang jelas ya teman-teman ya. Jadi ini kita ambil dari belakang. Nah seperti ini. Ini kita ambil pasangan dua seperti ini. Ini kita potong. Terus kemudian kita kawati bagian ini, ranting pertama dari anak cabang pertama. Terus kemudian kita kaitkan dengan bagian sini, anak cabang kedua. Jadi nanti akan rapi ya, atau lebih ini ada pasangannya sendiri-sendiri, itu akan lebih simpel. Nah udah di bagian tangan pertama ya teman-teman ya. Di bagian tangan pertama sudah lumayan lengkap untuk perpecahannya. Jadi ini tinggal kita numbuhkan nanti di bagian sini, di bagian itu. Terus kemudian di bagian sini juga kita los dulu. Ini kita los, nanti mungkin kita ambil di bagian sini ya untuk tahapannya. Nah di bagian sini nanti akan keluar kecil lagi, tapi kita los terlebih dahulu. Terus kemudian kalau di bagian situ sudah, kemudian kita tinggal atur bagian backnya. Nah backnya adalah ini ya, backnya itu sudah saya kawat dulunya. Ini juga belum masuk karena pertumbuhannya enggak terlalu subur, karena dia kalah dengan yang lain ya. Jadi ini kita arahkan terlebih dahulu. Nah kemarin kan cuma diarahkan saja biar enggak berdiri, sekarang sudah bisa kita tekuk. Nah seperti ini. Nanti untuk ujungnya saya mengambil di bagian yang tengah, ini buat anak back atau anak cabangnya. Oke. Terus kemudian di bagian cabang kedua, nah cabang keduanya sudah seperti ini, tinggal kita arahkan saja. Nah ini sudah saya kawati bagian yang ujung-ujungnya. Ini ujungnya saya anak cabang pertamanya pakai yang ini. Terus kemudian untuk ujungnya terusan dari cabangnya ini saya pakai ini. Terus kemudian di bagian sini ini ada kan ada dua ini ya teman-teman ya. Ada dua tunas seperti ini, kita maksudkan untuk anak cabang kedua, pasangannya dari ini. Pasangannya dari sini ya. Nah, ini kan tumbuhnya sejajar. Dia itu tumbuhnya sejajar. Terus ini juga masih kecil. Di bagian sini masih kecil. Terus kemudian nanti untuk jaraknya antara ini dan ini itu terlalu jauh. Kemudian nanti kalau kita ngelosnya bersamaan sama ujungnya sini, ini otomatis di bagian sini akan panjang teman-teman. Bagian sini akan memanjang karena dia ada dua titik tunas yang sejajar, kemudian ngelosnya juga bareng. Kalau kita ambil yang ini, otomatis kan di bagian sini ngelos besar, terus kemudian walaupun ini ngelos, tapi kan ini narik di bagian sini. Ini enggak ketarik sama yang ini. Seperti itu. Ini cuma ketarik sama yang bagian terusan ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang istilahnya yang bergantian seperti ini, seperti tunas waru atau ficus, ini zigzag seperti ini, kita ambil yang ini aja daripada yang ini. Nanti hasilnya akan lebih bagus yang ini, lebih maksimal yang zigzag seperti ini daripada yang kita sejajar seperti ini. Oke, langsung saya kawati ya. Nah sudah ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa kita potong seperti ini. Nah untuk ujungnya kita arahkan membelok seperti ini, kemudian kita
tekuk untuk atas bawahnya kita atur juga biar kelihatan. Dari samping itu kan kelihatan dia ada gelombangnya, itu kesannya itu biar nggak kaku ya untuk percabangan itu. Tapi kalau kita nekuknya hanya seperti spiral atau seperti gini ya, bengkoknya itu cuma seperti ini, nggak ada naik turunnya, itu nanti dilihat bagusnya itu dari atas. Kalau dari samping kelihatan cuma lurus saja seperti itu. Oke, jadi di bagian tangan kedua juga sudah jadinya seperti itu teman-teman. Nah seperti itu nih, tinggal kita nanti ngelosnya itu bagian ujung-ujungnya ya, maksudnya yang utama itu ujungnya biar terlihat besar. Nanti untuk anak-anaknya itu tinggal kita apa ya istilahnya itu, tinggal kita potong-potong aja kalau sudah mendekati proporsi. Jangan sampai sama atau bahkan lebih besar anak cabangnya, itu nanti akan lucu seperti itu ya. Terus kemudian di bagian sini, bagian cabang berapa ya ini, cabang keempat. Nah ini cabang ketiganya saya bikin sementara di bagian sini karena untuk mengisi ruang di bagian sini ya. Nanti kalau kita hilangkan mungkin akan terlalu kosong, tapi juga nggak tahu, nanti kita lihat perkembangannya bagian sini. Kalau sini besar nanti untuk asnya di bagian sampai sini otomatis ini hilang nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngambilnya pendek, ini harus terisi semua, jadi ruang kosongnya cuma ini aja untuk memperlihatkan kedalaman dimensinya atau diisi dengan backnya ini. Oke, jadi di bagian selanjutnya di bagian apa namanya, cabang keempatnya ini agak mengarah ke depan biar nanti untuk mengisi di bagian agak depan ya, biar nggak terlalu telanjang pohonnya. Kita menggunakan kawat yang sudah ada aja. Nah untuk jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah dari atas mungkin kelihatan seperti itu. Kemudian nanti tinggal kita lakukan pemotongan aja ya. Kita apa istilahnya, kita tahap atau kita potong bagian-bagian yang sudah kita anggap proporsional atau sudah seimbang. Oke, jadi untuk video hari ini mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman pemula, bisa untuk apa ya istilahnya, untuk berbagi pengalaman saya. Pengalaman saya seperti itu, jadi mohon tidak disalahartikan untuk saya menggurui atau sok pinter gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi untuk pertama pengarahan memang seperti ini, pengalaman yang saya alami atau yang biasa saya lakukan. Oke, jadi untuk video selanjutnya mungkin nanti akan saya buatkan lagi untuk tahapannya. Mudah-mudahan bisa terus berkarya dan berbagi pengalaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.